Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menerangkan PPT saya yang berjudul kategori hukum dalam Islam. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akmal Abdul Ghaffar dari kelas Majawa 2B. Kategori hukum dalam Islam. Yang pertama yaitu syariah. Di sini syariah merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya. Syariah itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, bersifat fundamental, hukumnya bersifat qat'i. Hukum syariahnya hanya satu, langsung dari Allah yang kini terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu fikih. Fikih yaitu suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Fikih itu karya manusia yang bisa berubah, bersifat fundamental, hukumnya dapat berubah, banyak ragam berasal dari ijtihad ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia yang dirumuskan oleh mujtahid. Yang ketiga yaitu hukum Islam. Di sini hukum Islam merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu konsep seputar pengertian sumber dan produk hukum Islam. Yang pertama, sumber hukum Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai kitab suci umat muslim. Tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak, di mana Al-Quran pesan langsung dari Allah yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Yang kedua, hadis. Hadis sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk hukum Islam? Karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Yang ketiga, ijma, kesepakatan dari para ulama. Ijma dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'id, dan tabi'ut tabi'id. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas, tersebar ke segala penjuru. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas. Selanjutnya yaitu produk hukum Islam. Produk hukum Islam yang sudah melembaga dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia adalah fikih, fatwa ulama, hakim, keputusan pengadilan, jurisprudensi, dan perundang-undangan. Proses lahirnya keempat hal tersebut tidak lepas dari perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dari masa ke masa yang berkolaborasi dengan kondisi keindonesiaan. Mungkin sedikit dari saya tentang materi PPT dari kelompok 1. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.